Bersabar, istiqomah, pegang teguh kebenaran yang telah Anda. Beramal dengan ikhlas dan ittiba'ur rasul. Setelah orang itu berilmu, mencintai, bertekad untuk melakukan, bertekad untuk mengamalkan perintah tersebut, jangan lupa beramal itu harus ikhlas dan harus mengikuti contoh Nabi SAW. Ini yang kelima. Mu'allif penulis mengatakan yang kelima ini jelas syarat diterimanya amal saleh. Syartan liqabulil amal. Dua syarat diterimanya amal saleh seseorang. Yang pertama ikhlas lillahi ta'ala ketika dia beramal saleh. Yang kedua mengikuti contoh Nabi SAW dalam dia beramal saleh. Saya sering gambarkan yang sangat mudah luar biasa. Ketika antum salat subuh, antum lagi semangatnya luar biasa. Dan antum ikhlas dalam salat subuh antum. Saking semangatnya salat subuh 8 rakaat. Boleh enggak? Hah? Boleh tidak? Kenapa enggak boleh? Emang ada larangannya. Perhatikan kata-kata saya ini, Ikhwan. Memang ada larangannya. Persis seperti kebanyakan kaum muslimin zaman sekarang ketika melakukan satu ibadah, nanyanya memang ada larangannya saya berbuat ini. Ini salah pertanyaannya. Sama seperti ini, betul ya? Salat subuh 8 rakaat, saya mau tanya, ada larangannya enggak? Enggak ada, antum cari sampai bulekan enggak ada. Cari dari Al-Fatihah sampai An-Nas dari kitab Bukhari, Muslim enggak akan ada, subhanallah. Karena para ulama jelas sepakat gak ada khilaf tentang masalah ini. Hukum asal ibadah adalah terlarang sampai datang dalil yang membolehkan. Jadi tentang masalah ibadah nanyanya bukan larangan, tapi apa? Dalil yang bolehkan. Ketika seseorang tadi sholat 8 rakaat harusnya nanya apa? Ada dalil yang bolehin gak ini? Ya gak boleh. Kenapa? Karena Rasul SAW membolehkan mencontohkan 2 rakaat. Perhatikan baik-baik. Atau kita balik. Orang itu ketika dia sholat subuh 2 rakaat dan mengikuti sunnah Nabi SAW dari takbiratul ihram sampai salam. Luar biasa. Tapi karena ingin dilihat calon mertua ketika sholat subuhnya, diterima sama Allah? Kalla thumma kalla. Gak mungkin diterima sama Allah. Inna Allah la yuqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa btughiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah menerima satu amalan kecuali amalan tersebut ikhlas dan mengharapkan wajah Allah semata. Saya ulang. Jadi kalau tentang masalah ibadah, perhatikan. Nanyaannya tadi apa? Ada dalilnya enggak? Ada dalil yang bolehin enggak? Baru benar. Kalau masalah duniawi nih, masalah muamalah, baru tanyanya benar, ada larangannya enggak? Kenapa? Karena hukum asal tentang masalah duniawi, masalah muamalah terbuka lebar, boleh. Sampai datang dalil yang melarang. 2 kaidah ini hafalkan sampai kita mati nih, subhanallah. Hukum asal masalah ibadah terlarang sampai datang dalil yang bolehkan. Karena itu masalah ibadah tanya ada dalil yang bolehkan gak ini? Kalau hukum masalah duniawi muamalah boleh sampai datang dalil yang melarang. Maka tanyanya apakah ada larangan tentang masalah muamalah atau dunia ini? Betul itu baru. Mu'allif Syekh mengatakan, penulis mengatakan bahwa kebanyakan manusia ketika dia beramal lupa dari 2 hal ini. Mungkin dia ikhlas tapi tidak mengikuti contoh Nabi SAW. Atau sebaliknya, dia mengikuti contoh Nabi SAW dan tidak ikhlas ketika dia beramal saleh. Maka itu tidak akan pernah diterima oleh Allah. 2 syarat diterimanya amal soleh ini, dua-duanya harus ada. Tidak boleh salah satunya saja hilang, gak akan pernah diterima amal ibadah kita. Ikhlas lillahi ta'ala ketika kita beribadah, dan ittiba'ur rasul, mengikuti contoh Nabi SAW dalam kita beribadah. Dan ini yang kelima.